Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam Suara Gembala. Satu program di mana kita dapat mendengar tuntunan Tuhan, suara Tuhan yang ditaruh di dalam hati seorang gembala untuk menuntun Bapak Ibu Saudara semua supaya sampai kepada apa yang menjadi destininya Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan rindu untuk memberikan kita kekuatan, Amin. untuk memberikan kita kasih karunia yang melimpah, supaya jangan ada seorang pun yang takut menghadapi keadaan ini. Saya percaya hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan terobosan, Amin. hari yang penuh dengan mujizat. Mari sebelum kita mendengar suara Tuhan hari ini, apa yang menjadi hati Tuhan, yang Tuhan taruh di hati kami, kita akan sama-sama terlebih dahulu menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara katakan sama-sama, ku tidak takut, tidak takut. Ayo katakan dengan penuh iman, sebab Kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku ya kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan
kemenangan. Mari saudara sendiri katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, ayo sembah. Oh, jangan ada seorang pun yang takut. Ayo sembah, sembah, sembah Tuhan. Ya Ralamu, Heralamaya, Ralamu, Ralamu, ya Ralama, Ralamu, Ralama, Ralama, Ralama ya Ralama, Ralama ya ya Ralama, Ralama ya Sandu, Shiralama ya 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 Ralamu, Ralama, lama, Ralama ya Shiralama. Ya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamat. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Benar Tuhan, sekalipun keadaan semakin bergoncang, makin tidak baik, tapi kami tetap tidak akan goyah. Kami tetap menaruh harap kami, iman kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau ajaib, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perdengarkan suara-Mu Tuhan untuk kami. Di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk, di tengah keadaan yang sedang bergoncang, kami rindu mendengar suara-Mu. Karena firman-Mu itu berkuasa untuk membuat kami kuat, untuk membuat kami teguh. Bahkan firman-Mu berkuasa untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih, kami rindu mendengar suara-Mu. Roh Kudus, urapi kami untuk mengerti. Urapi hamba Tuhan, urapi istri hamba, untuk boleh jadi saluran berkat. Kau sudah taruh hati-Mu atas kami. Kami mau sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu, suara seorang gembala yang menuntun kami ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Kami siap menerima. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, mari yang siap sama-sama katakan amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya bagikan apa yang menjadi suara Tuhan untuk saudara semua bulan ini, maka saya mau sampaikan, saudara, hari ini, ya pagi ini dalam Suara Gembala kita selalu akan mengakhiri dengan perjamuan suci. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program ini, tolong siapkan roti dan anggur. Setelah ini kita akan akhiri dengan perjamuan suci. Nah saudara, hari ini saya akan mengambil tema mengenai doa mengatasi ketakutan. Nah saya ajak saudara untuk melihat sebuah cerita yang terjadi di satu taman yang tidak asing bagi kita cerita ini, yaitu di Taman Getsemani. Mari kita buka Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Saya percaya saudara cerita ini sudah tidak asing buat kita. Ya, saudara lihat ayat 39. Pada waktu itu Yesus keluar dari kota Yerusalem dan menuju ke sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun. Dia pergi ke sana bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah cerita ini adalah cerita beberapa saat atau beberapa waktu sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ini cerita sebelum Yesus mengalami penyaliban dan kematian.
Dia pergi ke sebuah kota di Bukit Zaitun, ke sebuah taman di Bukit Zaitun yang bernama Taman Getsemani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di taman itu? Mari kita lihat ayat 44. Mari kita perhatikan kondisi Yesus. Dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan, ia bukan hanya ketakutan, ia sangat ketakutan sampai peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah karena saking takutnya. Kenapa dia takut, saudara? Dia takut karena sebentar lagi dia harus menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib. Dan ketakutannya bukan karena salib yang membuat dia mengalami penderitaan. Bukan itu, ketakutannya karena dia menanggung dosa manusia itu, maka dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Tapi whatever, apapun itu, di sini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa dia dalam kondisi sangat ketakutan. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Saya melihat, saya mendengar ada banyak orang, termasuk orang Kristen, sedang mengalami kondisi seperti Yesus mengalami, yaitu sangat ketakutan mengalami dan melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Ya, bagaimana dengan kondisi saudara? Saudara mungkin sedang mengalami ketakutan yang begitu besar, karena mungkin saudara kena COVID. Tiba-tiba saudara demam, saudara batuk-batuk, dan saudara didiagnosis, saudara mengalami kena COVID. Dan saudara melihat keadaan saudara hari ini bukan bertambah baik mungkin. Ya, saudara mulai kehilangan penciuman, kehilangan perasa, saudara mulai merasa sesak. Ya, bahkan mungkin saudara sedang berbaring di rumah sakit, sedang ada berbaring di tempat-tempat isolasi. Kondisi saudara sedang sangat tidak baik hari-hari ini. Dan saudara mengalami ketakutan oleh karena keadaan saudara. Atau mungkin juga saudara karena PPKM darurat ini, saudara nggak bisa berusaha, saudara nggak bisa kerja, nggak bisa bisnis. Dan sepertinya di depan ini saudara sedang menghadapi di ambang pintu PHK. Mungkin ada saudara yang mengalami karena PPKM darurat ini bisnismu tertutup, bisnismu tidak bisa jalan, dan saudara mengalami di ambang kebangkrutan. Dan oleh karena itu saudara sedang menghadapi ketakutan yang besar. Mari hari ini dengar ada suara gembala agung, yaitu suara Tuhan Yesus kepada saudara. Dia mengalami keadaan yang sama pada waktu itu. Karena dia harus diperhadapkan sesuatu dalam kehidupannya, menanggung dosa manusia. Oleh karena itu dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Tetapi perhatikan hari ini kabar baiknya, kabar sukacitanya. Tuhan Yesus sanggup melewati ketakutan itu. Tuhan Yesus menang atas ketakutan itu. Tuhan Yesus sanggup mengalahkan ketakutan itu. Dan saya berdoa hari ini, kebenaran ini akan memerdekakan saudara yang sedang mengalami ketakutan. Apapun yang saudara alami yang membuat saudara takut, hari ini biarlah suara Tuhan, suara Gembala Agung kita ini membebaskan saudara dari ketakutan, mengalahkan saudara dari ketakutan, memampukan saudara melewati ketakutan. Yang mau dan percaya katakan amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan dari awal, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dengan teliti, di mana sih rahasia kekuatan Tuhan Yesus? Sehingga dia sanggup, sehingga dia mampu melewati ketakutan atau krisis dalam hidupnya. Ya. Kalau kita membaca dengan teliti cerita ini, bahwa rahasia Tuhan Yesus menang atau bisa melewati krisis atau ketakutan dalam hidupnya karena ia kuat berdoa. Dia punya kekuatan doa yang luar biasa. Nah, hari ini saya mau bagikan prinsip doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang membuat dia bisa melewati ketakutannya, melewati krisis dalam hidupnya. Yang pertama ayat 40. Mari dibaca sekali lagi ayat 40. Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Iya, perhatikan. Begitu tiba di Taman Getsemani, saudara, maka dia mengambil satu keputusan. Dan saya percaya ini keputusan merupakan keputusan yang datangnya dari Bapa. Oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Yaitu keputusan di sana dia di Taman Getsemani bukan untuk bermain-main, bukan untuk berdiskusi, bukan untuk berdebat, bukan untuk konseling, tetapi dorongan yang besar yang muncul di dalam rohnya adalah berdoa. Prinsip doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah ketaatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah saudara bahwa hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, masing-masing itu baik tubuh, jiwa, dan roh itu ada alarmnya. Contoh, tubuh. Waktu kita lapar, ada alarmnya. Waktu perut kita lapar, ada alarmnya. Perut ini gimana alarmnya? Kuruyuk-kuruyuk. Gitu ya. Tiba-tiba kerasa keroncongan di perut ini. Nah, itu alarm untuk tubuh. Ya. Itu alarm untuk tubuh. Waktu kita ngantuk, apa alarmnya? Nguap. Kita nguap. Itu alarm bahwa menandakan tubuh kita ngantuk. Begitu juga dengan jiwa. Jiwa juga ada alarmnya. Pernah nggak saudara? Ya mungkin saudara nggak sadar ngomong ke orang lain, omongan saudara itu ya omongan yang salah yang membuat orang lain itu tersinggung. Lalu begitu saudara ngomong, saudara merasa dek gitu di jiwa. Wah, salah ngomong nih saya. Salah ngomong nih. Buat orang tersinggung nih. Dek, gak enak saudara ngomong itu. Karena saudara ngomong sesuatu yang menyakitkan. Itu alarm. Nah, begitu juga dengan roh. Ya, begitu juga dengan roh. Nah, saya kasih contoh. Baru saja saya mengalami, sering saya mengalami itu. Saya ini pelayanan saya bukan seorang pendoa. Tapi perhatikan baik-baik. Roh ini juga ada alarmnya. Kemarin, ya saudara, waktu saya lagi di ruangan saya, di kamar pribadi saya lagi nonton. Tiba-tiba saya terima WA. Ya, WA ini memberitahukan bahwa seorang pelayan Tuhan di gereja kami sedang membutuhkan donor darah. Untuk plasma konvalen, ya, untuk itu. Nah, saudara begitu lihat
pelayan ini membutuhkan darah golongan B, tiba-tiba roh saya ini dek, lagi nonton nih dek, langsung timbul beban, doakan. Nah, saudara perlu sikap ketaatan. Itu yang namanya, begitu kita terima alarm di dalam roh kita untuk mendoakan. Ya, dek, langsung. Nah ini Tuhan Yesus begitu sampai di taman, ada dorongan dari dalam dirinya. Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus untuk dia berdoa. Di sana bukan untuk berdiskusi, bukan untuk sharing, tetapi untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus taat melakukan itu. Ini prinsip doa yang bisa melewati ketakutan. Saudara harus perhatikan alarm-alarm yang ada di dalam roh saudara. Ada kalanya kita tiba-tiba lagi nggak mikirin seseorang. Ya, kita lagi asik makan, tiba-tiba ingat seseorang. Dan Tuhan bilang, doakan orang itu. Rohmu doakan. Dan saudara begitu dicek, orang itu sedang mengalami masalah yang berat. Dan saya percaya, doa yang lahir dari ketaatan oleh karena dorongan Roh Kudus. Saya percaya doa itu akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit. Yang percaya katakan, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yang kedua, mari lihat ayat 41. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ya, ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Prinsip doa Tuhan Yesus yang kedua, katakan sama-sama, menjauhkan diri. Berapa jauh? Sepelempar batu. Itu jauh loh saudara. Coba saudara kalau lempar batu, jauh jaraknya. Apa maknanya saudara? Dengar ya. Sesuatu yang penting yang kita gumulkan dalam doa tidak bisa dilakukan di tengah-tengah kesibukan kita. Kita harus punya waktu yang khusus untuk pergumulan, untuk masalah kita yang kita bawa di dalam doa. Nggak bisa kita berdoa, ya kalau sempat Pak, kalau bisa Pak. Kalau saudara punya pergumulan yang besar, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara khawatir, saudara nggak bisa berdoa hanya sekedar berdoa. Saudara harus ambil waktu untuk bergumul dan mendoakan dengan sungguh-sungguh. Ya, seberapa penting ya saudara menganggap doa itu penting atau enggak? Sangat gampang cara melihatnya. Ya, gimana cara melihatnya? Apakah saudara menyediakan waktu untuk berdoa? Simple kok. Kalau kita mau lihat seseorang itu menganggap anaknya itu penting, keluarganya itu penting atau enggak, gampang. Dilihat apakah orang itu, apakah seorang bapak itu menyediakan waktu buat keluarganya. Kalau orang menganggap sesuatu itu penting, bahkan sangat penting, nomor satu ukuran yang paling gampang dilihat adalah
Apakah dia menyediakan waktu untuk sesuatu itu? Apakah saudara menganggap doa itu sesuatu yang penting atau bukan? Itu juga gampang mengukurnya. Apakah saudara menyediakan waktu sungguh-sungguh untuk berdoa? Apalagi kalau saudara sedang menghadapi masalah yang sangat berat dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya doa itu memampukan saudara, membawa saudara untuk bisa melewati krisis, melewati ketakutan saudara. Saudara percaya doa itu memampukan saudara, menolong saudara untuk Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Maka saya percaya saudara pasti menyediakan waktu untuk berdoa. Jangan berdoa asal-asalan. Jangan berdoa kalau lagi sempat. Menjauhkan diri artinya dia mengambil waktu fokus dengan apa yang dia sedang pergumulkan. Yang mengerti ini katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yang ketiga, ayat 42. Ini penting, saudara. Prinsip doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya, prinsip doa ketiga dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah doa itu harus disertai dengan penyerahan. Doa yang berserah. Coba lihat saudara kata-katanya. Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Perhatikan. Tetapi, nah inilah penyerahannya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini doa. Doa yang penuh dengan kuasa. Karena apa? Karena berserah. Ya, berserah. Bukan lagi kemauannya, tetapi kehendaknya yang jadi. Kenapa banyak orang Kristen sudah berdoa, berpuasa, tapi masih stres? Masih penuh dengan ketakutan, masih khawatir, ya nggak bisa melewati keadaan. Kenapa? Dia sudah berdoa karena tidak berserah. Contoh nih ekstrim. Ini kan banyak anak-anak muda juga kan, ya, yang ikut syuting ini juga banyak anak muda. Ya, banyak anak muda doa nih kalau sudah jatuh cinta, seneng sama seseorang, nah doanya sudah nggak berserah. Doanya maksa. Nah, ini makanya kenapa saudara sudah berdoa stres, ya, seneng sama si A misalkan. Wah, kalau berdoa, Tuhan, aku pokoknya maunya sama si A. Aku patahkan kuasa dari calon mertua yang tidak mengizinkan kalau sampai aku jadi sama dia. Aku patahkan kuasa calon mertua. Aku hancurkan semua saingan-sainganku. Stres saudara kalau doa kayak begitu. Ya, stres. Aku patahkan saingan-sainganku yang menghalangi aku untuk jadi. Stres. Ya, kalau berdoa jadi gimana Pak? Kalau berdoa gini, Tuhan, kalau boleh, kalau itu kehendak-Mu, aku boleh jadian sama si A. Tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Dengan kata lain, kalau Tuhan nggak menghendaki dengan si A, Tuhan makasih si B, kita bisa menerima. Itu doa berserah. Kalau doamu kayak gitu, pasti nggak akan stres. Haleluya. Iya, pasti nggak akan stres. Nah, itulah doa yang berserah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melakukan ini. Mungkin saudara sedang bergumul dengan pekerjaan.
Saudara sedang bergumul dengan usaha. Saudara mau memulai usaha yang baru. Mungkin saudara sedang menghadapi ketakutan di masa-masa yang seperti ini. Dengar, kalau saudara mau melewati ketakutanmu, serahkan. Tuhan bilang, Tuhan aku mau buka usaha ini. Aku pengen buka usaha ini. Tetapi saudara berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ya, saudara boleh rindu, mau minta apa saja boleh. Tetapi ingat, harus berserah. Jangan paksakan kemauanmu. Tapi saudara berkata, paksakan kehendakmu Tuhan untuk terjadi dalam hidupku. Karena dengar baik-baik, yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ayo yang mau berserah hari ini, Kau Tuhan, ayo berserah. Ku jangan ngotot dengan kemauanmu. Ku pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yang terakhir, prinsip doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ayat 44. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, perhatikan, begitu dia ketakutan dikatakan dia makin sungguh-sungguh berdoa. Yang keempat, doa, prinsip doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah sungguh-sungguh berdoa. Apa sih artinya sungguh-sungguh berdoa? Nah, kalau kita kaitkan dengan prinsip yang ketiga, kita kan pengen tadi, berserah tadi kan ingin supaya kehendak Tuhan yang jadi. Nah, maka sungguh-sungguh berdoa itu artinya berfokus kepada Tuhan, sampai Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya, itu prinsip berdoa. Jadi doa itu enggak cuma satu arah. Doa itu harus dua arah, sampai kita ini mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan untuk pergumulan kita. Ya, untuk masalah kita. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa sampai dia ngerti. Akhirnya dia ngerti bahwa kehendak Tuhan, dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dan dia mengikuti kehendaknya itu. Nah, itu artinya bersungguh-sungguh berdoa. Oleh karena itu kalau doa, sekalipun saudara sudah menyediakan waktu untuk berdoa, ya jangan berdoa sambil main HP, ya. Jangan berdoa sambil dengerin musik. Enggak. Ya, saudara kalau sudah punya waktu, sudah memberi waktu, sudah bergumul, ya saudara sudah masuk kamar pribadi, saudara sudah berdoa, saudara masuk dalam ruangan, ya benar-benar saudara harus fokus sampai saudara ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup saudara. Ya, jangan berdoa sambil makan kacang, berdoa sambil tidur-tiduran. Ya, saudara benar-benar harus fokus dengan Tuhan, tanya sama Tuhan, sampai Tuhan itu berbicara kepada saudara. Itu yang namanya bersungguh-sungguh berdoa. Saya percaya 4 prinsip doa Tuhan Yesus ini akan membuat kita melewati masa-masa yang sulit. Membuat kita menang terhadap ketakutan kita. Bahkan kita akan mengalami breakthrough, terobosan, mujizat dalam hidup kita. Amen. Yang mau bersungguh-sungguh berdoa, sama-sama katakan amin. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, saudara. Persiapkan tubuh dan darah Tuhan. Mari sama-sama katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ayo saudara yang sedang dalam pergumulan, dalam ketakutan, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ayo ambil roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Mungkin saudara sedang diliputi ketakutan yang begitu besar. Mari saudara datang sama Tuhan Yesus. Pandang salib Yesus hari ini. Karena Dia sudah menanggung penderitaan saudara. Dia sudah menanggung ketakutan saudara. Dia pun mengalami keadaan yang sangat menakutkan dalam hidupnya. Supaya hari ini saudara boleh mengalami kemenangan. Saudara dapat dibebaskan dari ketakutan. Ayo saudara berdoa. Berdoa. Saudara sedang dalam tekanan dengan masalah yang begitu berat hari-hari ini. Apapun keadaan saudara berdoa. Ayo periksa hatimu. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun terlebih dahulu. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, lepaskan dulu pengampunan untuk orang itu. Mari saya beri waktu beberapa saat untuk saudara berdoa. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Kami juga mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyakiti kami. Kami pandang salib-Mu hari ini Tuhan. Kami pandang salib-Mu hari ini. Kami rindu Engkau melepaskan kami dari ketakutan. Merdekakan kami dari ketakutan Tuhan. Oh, bahkan ulurkan tangan-Mu Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit. Oh, buat mujizat dan terobosan hari ini. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih
terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau ajaib, lama. Darahmu berkuasa, darahmu menyembuhkan, darahmu membebaskan. Oh, terima kasih. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Saudara yang mau didoakan hari ini, pagi ini mau didoakan, angkat kedua tanganmu. Nanti istri saya akan berdoa buat saudara. Ayo angkat tanganmu, doa. Oh ralabatakara. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Oh ralabatakara, labatakara, labala, bala, 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 bala. Shabara lambatakara, labala, bala, 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 bala. Ora batakara la bala 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 bala. Ora la patakaya syadara la bara la bayar. Kami mau terus Tuhan percaya kepadamu Bapa. Kami mau lebih Tuhan percaya lagi kepadamu ya Tuhan. Sebab memang Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Allah yang dapat dipercaya. Allah yang dapat diandalkan ya Tuhan. Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau sehati berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit hari-hari ini ya Tuhan. Kami bawa satu persatu Tuhan setiap keadaan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah sakit. Atau di tempat isolasi ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan. Bapa kami minta Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami minta jamahan-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan saat ini ya Bapa. Sembuhkan Tuhan setiap kami yang sakit Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang tergeletak sakit saat ini ya Tuhan. Kami minta kesembuhan Tuhan. Kami minta Tuhan kesembuhan terjadi pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Orah lama ya shikorolom, orah lama takaya lama ya lama. Bahkan mereka yang sedang mungkin ketakutan hari-hari ini ya Tuhan. Mari Engkau jumpai ya Tuhan. Kami tolak setiap roh ketakutan. Kami tolak setiap roh intimidasi dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepadamu maka kami tidak takut ya Tuhan. Karena kasih-Mu melimpahi kami sehingga kami tidak ketakutan lagi ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan penuhi kami dengan kasih setia-Mu terus ya Tuhan.
Kami minta kasih-Mu yang dahsyat itu memenuhi setiap anak-anak-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kasih yang melebihi segalanya yang Engkau sudah nyatakan Tuhan. Biar itu memenuhi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan saat kami berharap kepadamu ya Tuhan. Pengharapan kami tidak sia-sia ya Tuhan. Engkau tahu dengan jelas setiap keadaan kami ya Tuhan. Setiap apa yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang butuh Tuhan pekerjaan, yang membutuhkan Tuhan pertolongan-Mu Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Tuhan kami bawa pagi ini ya Tuhan. Nyatakan jalan keluar yang dari-Mu ya Tuhan. Nyatakan ya Tuhan. Buka jalan ya Tuhan. Buka jalan Tuhan, biar kami beroleh Tuhan yang daripada-Mu pagi hari ini. Jalan keluar yang daripada-Mu, pekerjaan Tuhan. Tuhan, setiap masalah-masalah yang kami boleh bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Kami terima yang daripada-Mu. Kami terima kelepasan, kami terima jalan keluar dari Tuhan. Kami terima Tuhan semua persoalan-persoalan beroleh Tuhan jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami terima berkat-Mu yang terbaik hari ini Tuhan. Berkat yang sudah Engkau sediakan Tuhan. Boleh sampai kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih buat kelegaan yang Engkau nyatakan. Terima kasih buat sukacita-Mu ya Tuhan yang berlimpah-limpah. Buat damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau nyatakan pagi ini ya Tuhan. Tuhan berikan kami terus roh doa yang menyala-nyala ya Tuhan. Biar kami boleh berdoa seperti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami rindu berdoa dituntun oleh roh-Mu ya Tuhan. Kami rindu berdoa seperti Engkau berdoa ya Tuhan. Dengan lebih bersungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Dengan kami percaya kepada Bapa, dengan kami berserah total kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau berserah total ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau hanya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus mengajari kami berdoa dengan benar ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami boleh mengatasi segala ketakutan-ketakutan ya Tuhan. Kami boleh mengatasi segala kekhawatiran. Kami boleh mengatasi segala ketidakpercayaan. Kami boleh mengatasi setiap keterpurukan ya Tuhan. Saat ini kami bangkit, kami mau bangkit bersama Engkau Tuhan. Kami tidak takut lagi ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau ya Allah Roh Kudus. Kami mau melihat pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mau melihat campur tangan-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan terus iman percaya kami Tuhan. Hari-hari ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Engkau bahkan yang sedang melatih kami Tuhan. Untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan Tuhan. Sehingga kami boleh cakap menanggung segala perkara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh saling menghibur ya Tuhan, saling menguatkan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan boleh berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap keadaan kami serahkan setiap Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri suara gembala ini, angkat kedua tanganmu, buka hatimu yang lebar, dan sekarang terimalah berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini, sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.